Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Akmal dari TE2B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang elektropneumatik. Oke, langsung saja ke presentasinya. Pengertiannya, elektropneumatik pada hakikatnya terdiri dari dua sistem pengontrolan, yaitu sistem pneumatik dan elektropneumatik. Pengontrolan sistem pneumatik menggunakan sumber tenaga dari udara bertekanan sehingga hemat biaya, sedangkan sistem elektropneumatik menggunakan sumber tenaga di samping udara bertekanan juga berasal dari sumber tenaga listrik dengan kapasitas tegangan dan daya yang relatif kecil. Dengan demikian, kedua sistem pengontrolan ini sangat ekonomis. Kemudian karakteristik pada rangkaian pneumatik atau elektrik murni, setiap komponen yang digunakan mulai dari elemen input hingga aktuasinya hanyalah komponen pneumatik saja. Pada rangkaian pneumatik atau komponen elektrik saja pada rangkaian elektrik. Sedangkan pada elektropneumatik yang merupakan gabungan dari keduanya terdapat pembagian media sinyal elektrik atau fluida berdasarkan urutan elemen-elemennya. Kemudian ini elemen-elemennya. Untuk akuator ini silinder, kemudian ini rotari akuator, kemudian ini lampu, kemudian elemen kendali akhir ini directional control valve, kemudian elemen proses relay, kemudian timer delay, katup solenoid. Kemudian elemen input itu ada push button, limit switch, kemudian ada sensor. Kemudian elemen sumber ini kompresor, perangkat air service unit, kemudian sumber DC ini plus 24 volt dan 0 volt. Skematik rangkaian, ini akuatornya silinder, kemudian elemen akhirnya itu ini ya untuk elemen akhirnya, kemudian elemen proses, pengondisi sinyal, valve 5/2, kemudian ini sumber kompresornya. Kemudian skema rangkaian elektriknya, ini sumbernya 24 volt DC, kemudian elemen inputnya ini, kemudian elemen kendali dan proses, simbol-simbolnya. Kemudian saklar pembatas tipe tak sentuh. Saklar pembatas tipe ini biasanya dipakai bila saklar pembatas mekanik tak bisa digunakan, yang termasuk saklar pembatas ini diantaranya saklar pembatas buluh. Penggunaan saklar ini biasanya digunakan bila keadaan sekitarnya tidak memungkinkan memakai saklar mekanik, misalnya dikarenakan banyak debu, pasir, atau lembab. Biasanya saklar pembatas buluh ini diaktuasikan dengan magnet yang terpasang pada silinder. Dengan adanya magnet, maka buluh kawat akan tersambung ataupun terputus bila magnet mendekati atau menjauhi buluh kawat tersebut. Kemudian saklar pembatas induksi digunakan bila saklar pembatas baik mekanik maupun buluh tidak mungkin dipakai. Biasanya digunakan untuk sensor penghitung benda kerja yang terbuat dari metal pada mesin ataupun pada ban berjalan. Saklar pembatas atau sensor ini hanya responsif terhadap logam metal. Kemudian saklar pembatas kapasitif. Saklar pembatas atau sensor kapasitif
responsif terhadap segala material logam maupun non-logam. Tetapi saklar ini mudah terpengaruhi oleh perubahan-perubahan yang diakibatkan keadaan sekelilingnya, misalnya debu atau bram pada metal. Kemudian saklar pembatas optik. Saklar pembatas atau sensor optik responnya terhadap segala material yang memantulkan cahaya karena sensor ini memancarkan sinar. Kemudian relay. Relay adalah komponen untuk penyambungan saluran dan pengontrol sinyal yang kebutuhan energinya relatif kecil. Relay ini biasanya difungsikan dengan elektromagnet. Elektromagnet dihasilkan dari koil yang terdapat pada relay. Ini bagian-bagian relay. Kemudian ini di sampingnya ada simbol-simbolnya. Kemudian ini simbol relay. Relay normally open seperti ini. Kemudian ini normally close, harusnya ini salah, bukan NO ya. Kemudian kombinasi relay NO dan relay NC. Oke, itulah video penjelasan terkait elektropneumatik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.